Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putra Utama dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tugas Latsar CPNS saya mengenai analisis isu instansi di tempat kerja saya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan analisis isu instansi di BP2MI. Setiap negara melakukan proses pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, salah satunya dengan membangun perekonomiannya. Perkembangan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, atau suatu proses multidimensional yang menyebabkan pendapatan per kapita dengan melakukan hubungan dengan negara lain, seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan Malaysia. Salah satu permasalahan Indonesia itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan, khususnya mereka yang mempunyai keterbatasan pendidikan. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini membuat para penduduk bergerak untuk mencari pekerjaan yang layak, mudah, dan tak membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Rendahnya tingkat upah di dalam negeri terkait sempitnya lapangan pekerja yang tersedia, mereka lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri, bukan hanya dikarenakan mudahnya mencari kerja. Di luar negeri, mereka lebih bisa memperoleh fasilitas ataupun gaji yang lebih baik. Suatu kebijakan dapat menghasilkan arus migrasi secara besar-besaran ke negara lain yang juga menyebabkan penurunan tingkat upah di negara penerima tersebut. Itu sebabnya pasar kerja memiliki pengaruh yang amat besar terhadap perdagangan arus modal dan mobilitas kerja. Tenaga kerja Indonesia menghasilkan jumlah devisa yang sangat besar bagi negara Indonesia setiap tahunnya. Di samping itu, sisi perbankan juga turut menikmati dari hasil pergerakan arus uang yang masuk dari tingkat para tenaga kerja Indonesia, dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Akan tetapi, pada tahun 2012, pertumbuhan jumlah tenaga kerja Indonesia menurun karena adanya moratorium pemberhentian tenaga kerja Indonesia ke Malaysia sementara. Oleh karena itu, pentingnya regulasi khusus untuk melindungi aset dana para tenaga kerja Indonesia. Sebuah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atau kini yang dinamakan BP2MI menyatakan bahwa 1,92 juta tenaga kerja Indonesia tidak lagi berdokumen kerja lengkap atau resmi, sehingga disebut TKI ilegal. TKI ilegal itu biasanya memalsukan dokumen dan manipulasi data dari calon TKI, mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan TKI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Jumlah TKI ilegal ini merupakan daftar baru pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemulangan TKI ilegal. Kepala BNP2TKI saat itu, Bapak Nusron Wahid, berkata bahwa TKI yang tidak berdokumen setelah Presiden Jokowi umumkan rencana pemulangan mencapai 1,87 juta orang dan angkanya bertambah jadi 1,92 juta, dan itu berdasarkan data Kemenlu. Dari jumlah TKI ilegal tersebut, mayoritas bekerja di Malaysia. Pemerintah memiliki alternatif menuntaskan persoalan TKI ilegal, yaitu pemerintah melakukan pemutihan, yang artinya keringanan bahwa pemerintah akan memberi peluang mengubah status TKI yang awalnya bekerja dengan dokumen tidak lengkap menjadi tenaga kerja Indonesia resmi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Bapak Hanif Dakiri, menjelaskan tentang keberadaan tenaga kerja Indonesia yang berstatus ilegal tanpa dokumen lengkap, bahwa pemulangan adalah jalan akhir. Kemudian keringanan yang dilegalisasi agar menjadi TKI berdokumen. Kemudian pemerintah bekerja sama dengan negara tempat favorit TKI bekerja untuk hanya menerima TKI yang memiliki dokumen resmi. Oleh sebab itu, salah satu upaya pemerintah Indonesia melindungi TKI adalah memperhatikan legalitas izin tenaga kerja Indonesia. Persoalan terbesar yang dihadapi pekerja Indonesia di Malaysia adalah dokumen. Penempatan tanpa prosedur, penahanan dokumen oleh majikan, agen maupun perusahaan membuat pekerja asal Indonesia terjebak dalam status pendatang asing tanpa izin pati
atau PATI di Malaysia, atau yang sering kita dengar yaitu tenaga kerja Indonesia ilegal atau tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tenaga kerja Indonesia yang termasuk dalam pengaduan nomor 12 yaitu tenaga kerja Indonesia tidak berdokumen. Nomor 14 yaitu illegal rekrut calon tenaga kerja Indonesia. Nomor 18 yaitu pemalsuan dokumen seperti KTP, ijazah, umur, izin orang tua. Dan nomor 20 yaitu unfit, pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan. Salah satu permasalahannya yaitu kurangnya informasi sehingga menyebabkan mereka tidak mengetahui apa saja persyaratan yang harus dilakukan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia resmi. Para agen tidak bertanggung jawab pun menjadi faktor utama mengapa mereka tidak berdokumen resmi sehingga menyebabkan mereka berstatus ilegal. Di sini sangat jelas bahwa permasalahan di atas menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia serta bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia ilegal. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai analisis isu instansi di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan mengenai tugas analisis isu instansi. Terima kasih.